Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Terapi. Jika Anda mengalami sakit gigi atau nyeri gusi, tak perlu cemas untuk mengatasi resiko tersebut. Sakit gigi atau nyeri gusi atau bisa mungkin karena peradangan yang bisa disebabkan karena saat ini iklim yang kurang cocok untuk kita. Terkadang panas, terkadang hujan, dan itu menjadikan setiap kita demam ringan sampai kita mengalami resiko sakit pada gusi atau sakit gigi. Cara sederhana ini saya siapkan. Ini hanya sebagai gambaran saja. Jika Anda memilih semacam farmasi atau obat-obat yang Anda pilih, boleh dipersilahkan. Jika Anda memilih salah satu dari ramu obat yang ada di warung terdekat dari semacam produk ada Remasil, ada Oskadon, ada mungkin ada dan hal lainnya, bahkan ada juga semacam puyer. Yang saya maksud bukan untuk produk tersebut, namun cara yang saya perlukan untuk memandu sobat di saat mengalami nyeri gusi atau sakit gigi akibat peradangan. Cara sederhana di sini kita perlu siapkan tisu, bisa dengan tisu atau bisa dengan kapas kecantikan yang salah satu saja di antara kapas atau tisu yang Anda pilih atau yang ada di rumah. Jika memang itu kapas, lakukan membuka atau melebarkan posisi menjadi semacam tipis lebar, tipis saja, tipis-tipis lebar. Siapkan dulu di sini. Lalu jika memang Anda memilih semacam yang sudah bubuk, obat yang sudah bubuk, ya ini sudah bubuk, namun tidak perlu digerus. Jika memang dia masih batang, bentuk batang, semacam salah satunya di sini ada Ponstan ya. Saya coba untuk contoh saja Ponstan. Karena saat ini saya pun mengalami nyeri tersebut. Sakit gigi yang saya alami saat ini ada di bagian gigi belakang, satu gigi dari bagian belakang. Itu di bagian gigi bawah. Jadi yang saya alami nyeri aja karena gusi, mungkin di sana pembengkakan atau apalah yang saya juga tidak nyaman rasa itu. Yang saya mau beri tahu, satu bentuk semacam kaplet mungkin ya, satu bentuk butir kaplet ini kita gerus menggunakan sendok. Namun yang diperlukan adalah seperempat dari bentuk kaplet ini, seperempatnya. Potong dulu menjadi 4. Baik, ini saya potong atau saya pecah menjadi yang saya perlukan ini seperempatnya yang saya perlukan. Seperempat ini saya simpan untuk mungkin akan datang nanti atau persiapan di rumah. Yang seperempat ini saya gerus melalui sendok lawan sendok untuk menjadikan bubuk. Bubuk ini saya buat lebih halus supaya dia lebih cepat terkumpul. Sudah saya lakukan penggerusan menjadi semacam bubuk. Ini seperempatnya saja sudah cukup, lumayan banyak ya. Nah, di sini tadi kapas, atau bisa juga dengan kapas, bisa juga dengan tisu. Salah satu saja dipilah atau yang Anda punya di rumah. Jika memang tisu, potong atau di kira-kira 7 kali 7 cm deh. Satu lembar saja. 7 kali 7 cm atau mungkin selebar bungkus koyok cabe ya, kira-kira selebar gini lah, hampir sama ya. Nah, ini antara kapas dan tisu. Sekarang saya contohkan
Baiklah, tisu kapas kita letakkan dulu. Tisu ini fungsinya untuk membungkus obat yang tadi saya gerus, obat yang saya pilih. Jika sobat terapi memilih obat apapun yang ada di rumah, entah dari resep dokter atau apa, yang utama tidak cepat untuk menelan. Lebih utama kita memberikan seperti ini kepada nyeri gusi yang dialami. Kita tuangkan di atas lembar tadi. Ini tisu, lembar tisu. Lalu dibungkus dengan tisu. Obat tadi yang sudah saya gerus atau saya buat bubuk, saya bungkus. Sepertinya kebanyakan. Kalau kebanyakan bisa dikurangi atau sesuka sobat saja. Kira-kira semana ya? Cukuplah sekiranya. Kayaknya akan kalau dibagi butir tadi menjadi 1/5 ya, bukan lagi 1/4 kalau saya sudah kurangi seperti ini. Tak masalah. Ini saya bungkus melalui tisu tadi, dengan tisu. Nah, setelah menjadi buntalan ini seperti bulat kecil, mirip seperti sukro, kacang sukro ya. Nah, ini kan keras ini mungkin kalau di gigi yang lagi sedang sakit akan rasa amat sangat ya. Supaya tidak terlalu nyeri setelah dibuntal begini dengan tisu atau dengan lembar kapas kecantikan yang sudah dibelah-belah, kering ini nyeri. Sekarang saya kasih sedikit air minum atau air apalah saya kasih sedikit air, basahi dengan air. Sudah lunak basah. Nah, di sini seperti lembut setelah dibasah. Sekarang saya akan sumpal kepada gigi yang saya alami nyeri saat ini. Saat ini saya alami bagian bawah, satu gigi dari belakang, gigi belakang. Nah, gigi kedua yang saya alami saat ini nyeri seperti tidak nyaman, mengganjal saat saya makan, nyeri karena dia pembengkakan yang kemungkinan akan muncul mendorong ke atas, menjadikan gigi atas ketika katup dia keganjal dan nyeri. Ini saya ganjal dengan obat yang tadi saya racik ramu. Sekarang saya sumpal. Setelah saya lakukan penjumpalan di bagian gigi yang saya alami tadi atau gusi yang nyeri, gigit dengan gigi bagian atas untuk menekan gumpalan atau obat tadi yang kita buntal. Lalu atur melalui gigi bagian atas. Seperti ini kira-kira untuk mengatur bagian gigi. Nah, setelah saya putar pilin, di sini dapat nyeri pas tepat. Setelah pas tepat lalu saya gigit. Gigit fungsi untuk lebih menekan supaya tadi si lunaknya gumpalan atau bentuk tadi, bola atau obat yang saya bungkus lebih menyerap dan lebih masuk ke celah-celah antar pecahan atau belahan gigi, antar gigi, yang nanti akan menyerap ke gusi. Ini yang saya dapat nyeri, pedih. Saya putar pilin lagi melalui gigi, melawan gigi untuk mencari temu titik yang saya rasa nyeri. Persis di sini. Saat ini yang saya alami lebih nyaman dibanding tadi sebelum saya sumpal. Atur lagi untuk lebih tepat. Nah, lama-lama si lunak tisu tadi atau kapas yang dibasahkan, yang di dalamnya terbungkus obat, sudah di remuk-remuk,
dia akan masuk ke celah-celah. Sekarang saya dapat obat itu terasa menyerap ke bagian gusi yang tadi saya alami. Sekarang mulai terasa obat. Nah, biarkan posisi ini berkelamaan berjalan, bisa untuk 1 atau 2 jam ke depan. Biarkan saja gigit dan tekan untuk menyumpal bagian yang dianggap nyeri tadi. Baik, penjelasan di sini, jika kita mengkonsumsi atau minum langsung sebentuk obat yang Anda pilih, langsung diminum, dia akan menyebar melalui fungsi organ dan dia akan lama pemulihan menyerap ke bagian arah gigi. Namun dengan metode ini, tak ubahnya kita seperti membubuhi luka, jadi langsung dibubuhi. Seperti itu kira-kira. Namun kalau di bagian gigi kan ada lendiran. Lendiran itu kalau kita langsung bubuhi tanpa dibungkus dengan kapas atau tisu, maka bubuh tadi kena liur atau lendir, dia akan cepat terurai atau pergi. Dengan cara dibungkus, dia akan diam berkelamaan dan bisa bertahan 1 atau 2 jam ke depan. Yang nanti ketika saya mau makan, misalkan makan siang atau apalah yang saya perlukan, saya copot dulu, saya buang, lalu saya ganti dengan cara yang baru tadi, atau mengganti dengan yang baru. Saya alami saat ini lebih nyaman. Dan ini cara saya sudah lama saya lakukan untuk saya mengalami sakit yang saya alami saat ini. Lebih dapat, lebih masuk ke celah karena lunak tadi setelah dibasahi. Nah, yang saya alami ini sudah sering dan metode ini memang saya lakukan sudah sejak lama. Bisa nanti sobat terapi ikuti metode sederhana ini, tak perlu cemas. Yang kita perlukan adalah menjaga sehat di kala saat musim seperti ini. Namun apa daya, kita keserang dari posisi kemungkinan virus yang menyebar menjadikan kita demam. Solusi mengatasi nyeri gusi atau sakit gigi dengan metode ini sangatlah sederhana. Tak perlu jauh mencari atau tak perlu lagi sulit mencari apa yang perlu dicari atau semacam obat. Dan jika memang itu lebih berisiko, ya saya anjurkan untuk ke dokter gigi. Namun ini metode sederhana setidaknya untuk solusi awal. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya mengenai solusi mengatasi sakit gusi atau nyeri gusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.